Hello, welcome back to the podcast Things Sprintil malam minggu sama Bubu. Apa kabar semuanya malam minggu ini? Lagi ngapain malam minggu ini? Kembali lagi di podcast Things Sprintil malam minggu sama Bubu. Untuk yang baru datang di podcast ini, selamat datang. Perkenalkan, saya Bubu Ikan, Bubu Irakania. Itu nama panggilan saya dari anak-anak Bubu. Ikannya itu adalah Irakania gitu. And apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan malam minggu ini kita mau ngomongin apa ya? Malam minggu ini saya mau ngomongin ini aja deh, tentang Yoon Bin. Siapakah dia? Buat sebagian ibu-ibu mungkin tahu ya yang namanya Yoon Bin ini, atau panggilannya Bini. Cila panggilan sayang dari ibu-ibu. Yoon Bin ini adalah siapakah dia? Kalau saya disuruh cerita tentang Yoon Bin itu juga terus terang saya baru banget kenal yang namanya Yoon Bin ini. Kenalnya Yoon Bin ini gara-gara saya menjadi salah satu korban drakor ya. Jadi termasuk newbie drakoran ya. Sejak kemarin karantina itu kan gak boleh kemana-mana ya, jadi aktivitas kebanyakan di rumah aja. Jadi akhirnya ya penasaran deh nonton drakor gitu ya. Gara-garanya itu adalah lagi lihat di Instagram ya. Terus ada postingan-postingan halu-halu dengan gambar cowok-cowok Korea gitu. Nah, salah satunya ini cowok Koreanya adalah Yoon Bin gitu. Ini saya penasaran siapa sih ini orang gitu. Terus akhirnya sejak saat itu karena penasaran jadi nontonlah salah satu drakor di Netflix, dan itu namanya Crash Landing on You filmnya gitu. Nah, jadi gara-gara film itulah jadilah kepincutlah saya menjadi salah satu korban drakoran dan mengidolakan si Yoon Bin ini ya, yang di drama Crash Landing on You dia jadi Kapten Ri namanya. Nama panjangnya siapa saya nggak tahu, dia susah nyebutnya, pokoknya Kapten Ri aja. Nah, jadi makanya sebenarnya saya baru tahu yang namanya Yoon Bin. Oh, ini yang namanya Yoon Bin gitu. Nah, ternyata dia aktor asal Korea Selatan, udah lama berkecimpung di dunia drakor, perdrakoran. Jadi filmnya banyak ya. Ada apa sih, Secret Garden, terus ada Memories of the Alhambra, itu ada yang paling terbaru ya Crash Landing on You ini gitu. Kenapa akhirnya saya menjadi salah satu korban drakoran? Ya itu tadi, gara-gara kan kebanyakan di rumah aja, ngapain aja nih waktunya banyak gitu. Terus akhirnya kerja di rumah, bosan juga ya, nggak ada kerjaan diselesaikan semuanya, tapi masih ada waktu kosong banyak juga gitu. Nah udah akhirnya drakoran deh itu. Berapa kali saya nonton Crash Landing on You, itu saya juga lupa pokoknya. Secara konyolnya adalah saya mengulang-ulang beberapa kali ini drakornya sampai episode udah tamat, terus diulang lagi, udah tamat diulang lagi, dan tetap mengulang-ulang bagian-bagian yang saya pikir itu adalah gimana gitu ya. Senang aja ngeliatnya ya. Pada dasarnya sih sebenarnya mungkin buat ibu-ibu nonton drakor itu hiburan ya, hiburan di kala penat lah. Ya dong, ibu-ibu kan perlu me time juga ya kan. Ibu-ibu tuh perlu loh ada satu kegiatan yang bikin dia senang atau hati gembira ya kan. Kalau hati gembira pasti semua keluarga gembira dong ya dong. Kalau enggak nanti maminya marah-marah ya kan. Terus ngomongin soal si Yoon Bin ini, jadi ceritanya kemarin itu Yoon Bin ulang tahun, baru ngefans sudah. Tapi sebenarnya saya tahu dia ulang tahun juga gara-gara bapak
Mr. Suemi itu yang ngasih tahu gitu. Jadi dia pagi-pagi kan saya lagi beres-beres biasa ya, terus tiba-tiba dia gini, hai itu Yoon Bin ulang tahun. Oh beneran Yoon Bin ulang tahun, kok tahu sih gitu ya, karena ternyata temennya dia udah posting juga di sosial media gitu tentang si Yoon Bin ini ulang tahun. Akhirnya ya karena lagi agak gabut gitu ya, lagi bener-bener gawe kalau bahasa Sundanya mah, jadi kayak gak ada kerjaan tuh gue kemarin ya udah akhirnya ngedit foto aja gitu iseng pakai aplikasi PixArt, terus sama iseng bikin video halu-haluan gitu pakai aplikasi Reface itu ya udah iseng lah, biasalah ya iseng-iseng aja gawe ya. Siapa tapi ya gitu deh, nggak tahu deh ibu-ibu yang lain gitu nggak sih. Tapi kalau ngomongin soal si Chloe ini emang ceritanya tuh dahsyat banget ya. Dulu waktu awal nonton ini saya apa sih penasaran gitu, ini Chloe pertamanya aja soalnya kan soal tentara-tentara gitu, saya pikir film perang gitu, ternyata enggak ya, ternyata itu adalah film romantik komedi gitu. Dan ceritanya juga bucin banget ya sebenarnya. Apa emang gitu kali ya di cerita-cerita cowok-cowok Korea itu, nggak ngerti lah. Saya juga maklum adalah newbie di dunia per drakoran, jadi belum banyak tahu ya film-film apa aja. Karena abis nonton si Crash Landing on You ini emang ada beberapa lagi yang sudah ditonton, tapi saya nontonnya emang bukan berdasarkan cerita tapi berdasarkan lihat tokohnya kece apa enggak gitu. Terus yang kedua adalah pemilihan bintangnya cakep apa enggak, yang kalau bintangnya terlalu cantik gitu ya agak minder juga saya ya. Habis cowoknya cantik gitu, kece, kulitnya mulus banget. Tapi kalau yang saya ambil pelajaran dari pengamatan saya aja, kalau kita nonton drakor itu mereka mengemas drakornya itu dengan bagus gitu ya. Terus semuanya tuh diangkat gitu, jadi kayak kebudayaannya diangkat, makanannya diangkat di situ ya. Jadi dari beberapa drakor yang saya lihat itu mereka kan di sana saat ini dikenal, di Korea itu dikenal dengan industri kosmetiknya ya, semua lipstick ala Korea, perawatan wajah ala Korea gitu. Dan memang ada gitu di beberapa drakor ya, di beberapa cerita ada satu cerita yang udah saya lihat itu memang kayak diliatin gitu dia pakai perawatannya apa sebelum tidur gitu, jadi ya mungkin semacam iklan terselubung ya. Terus atau emang sponsor ya, tapi dikemas dalam filmnya itu kayak nggak terlalu hard selling gitu, jadi kita ngeliatnya ya kayak adegan film biasa aja gitu, tapi mungkin sebenarnya itu dia juga sponsor ya, tapi soft banget gitu. Terus makanan gitu ya, makanannya juga kelihatannya kan asik-asik gitu ya. Di semua cerita drakor itu pasti ada adegan makan, dan makanannya itu selalu ayam goreng yang berbumbu gitu, terus sama ayam yang ada kentang yang bulat-bulat itu, terus ada kimchi, terus ada nah itu kan akhirnya anak-anak sekarang gitu banyak yang jadi sekarang menggemari makanan-makanan Korea ya kan, sama banyak lah sekarang jadi berjamuran makanan-makanan segala macam ala Korea, kosmetik ala Korea, terus apa lagi ya, belum lagi waktu sebelum pandemi kan banyak yang pariwisata lah, kunjungan ke Korea begitu ya. Di situnya sih saya merasa, ini pendapat pribadi ya, kayaknya itu emang keren tuh di situ gitu. Jadi mereka sebenarnya mengemas filmnya
ceritanya juga ceritanya sih ada yang bagus ada yang enggak ya. Cerita yang bagus tapi mereka tetap kayak masukin kebudayaannya ya, bajunya ya, cerita-cerita tentang daerah-daerah wisata di sana, tentang produk-produk yang dihasilkan sama mereka gitu. Jadi pada akhirnya kayak nonton jadi kayak kebawa-bawa gitu. Saya sendiri jadi agak sedikit kebawa-bawa ya, karena ini kayaknya enak deh, gue jadi pengen nyobain tuh bikin makanan kayak gitu tuh gitu. Gue jadi pengen nyobain nih makan ala-ala apa sih yang dimakan di film ini gitu. Nah, korban drakor bagus nggak ya, terserah sih, balik lagi ke orangnya ya, bagus apa enggak. Asal tetap cinta Indonesia lah ya. Sotoy gue. Demikianlah komentar dari Newbie Drakor. Terus Newbie Drakoran, emang belum banyak sih film yang saya tonton, tapi dari beberapa film yang udah saya tonton, dari beberapa drama Korea yang udah saya nonton itu sepertinya kebanyakan cowok-cowoknya diceritakan mereka sangat so sweet dan kebanyakan kayaknya bucin gitu ya, bucin. Marah nggak nanti orang di komen? Ya pokoknya gitu, itu menurut saya. Jadi cowok-cowoknya tuh kebanyakan adalah tidak lupa sama cinta masa lalu. Jadi ketemu waktu kecil terus jatuh cinta, terus ketemu lagi pas udah gede gitu, dan tidak bisa melupakan cinta masa lalu. Terus kebanyakan cowoknya adalah orang kaya, terus ceweknya pasti dari keluarga biasa-biasa aja. Cowoknya pasti anak pemilik perusahaan besar gitu, terus ceweknya ya dari keluarga biasa aja tapi hangat bersama keluarga gitu. Terus cowoknya jatuh cinta, terus pasti di akhir itu atau di ceritanya itu pasti mereka sebenarnya waktu kecil pernah ketemu, mereka kayak love at first sight gitulah, kebanyakan ceritanya gitu. Nah, makanya kalau yang si Crash Landing on You ini saya agak kesemsem sama Kapten Ri dan Siri ceweknya namanya. Nah itu karena ceritanya agak beda. Mereka nggak tahu ya, ini ceritanya tentang cinta yang dipertemukan. Mereka sudah bertemu beberapa kali tapi tidak menyadari mungkin mereka they are meant each other ya. Mereka sebenarnya sudah jodoh kali ya. Nggak tahu, tapi terakhirnya sih masih agak gantung ceritanya. Saya juga masih penasaran. Moga-moga nanti ada lanjutannya. Anyway, gitu aja kali ya ceritanya malam minggu ini. Saya juga masih newbie di dunia perdrakoran ini, jadi nanti saya sambung lagi mungkin dengan cerita yang lain ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Oke, sampai ketemu lagi malam minggu depan di Things Printil Podcast malam minggu sama Bubu. Dah.